UTS membuat program ya, membuat program aplikasi mobile-nya sederhana saja, mungkin dibawa pulang ya, gitu ya. Dan waktu pengerjaannya kemungkinan hanya berapa, Pak? Tapi saya lihat ada yang ngambil pengembangan aplikasi mobile pemrograman web ya. Jadi kalau ngambil pemrograman web kemungkinan tabrakan gitu ya. Karena saya umumkan UTS-nya membuat web juga, Pak Abdu. Waduh. Sampai hari Senin ya. Ya boleh. Dengan kriteria yang Okay. jadi kita hari Sabtu ya, atau paling lambat hari Senin lah ya. Kalau Pak Abdu nanti nggak ada kegiatan atau Pak Habib nggak ada kegiatan, kita rencananya kuliah selanjutnya di hari Sabtu. Tapi kalau berubah nanti mungkin kita tetap di hari Senin ini ya, Senin malam. Baik, kita masuk ke pertemuan ke-6, kemudian minggu depan pertemuan ke-7, dan di pertemuan ke-7 ada pengumuman terkait UTS ya, UTS dari pengembangan aplikasi mobile. Waktunya kemungkinan nanti UTS-nya, karena ini adalah salah satu mata kuliah yang membutuhkan keahlian untuk lulus, ya Pak putuskan tadi kita UTS-nya adalah membuat aplikasi ya, membuat aplikasi. Jadi waktunya mungkin bisa dibawa pulang nanti, tapi ada luaran-luaran dan kriteria dalam UTS-nya. Itu yang Pak Habib susun dengan Pak Abdu ya. Baik, langsung saja Pak Habib kan ke Pak Abdu, silakan Pak Abdu untuk mengisi pertemuan ke-6. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya share screen ya. Sudah muncul ya, teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, hari ini kita akan lanjutkan ya ke fundamental selanjutnya, yaitu King API. Nanti di hari ini kita akan mencoba gimana sih cara implementasi room database dan gimana cara implementasi retrofit, aplikasi retrofit. Juga nanti kita akan membahas konsep mengenai localization, motion layout, dan media. Nah, media di sini adalah media untuk get foto ya, get foto dari galeri atau dari kamera. Nah, ini adalah learning objective kita. Learn how to implement retrofit, how to implement local database room, how to implement motion layout. Kita belajar juga basic concept of localization and accessibility. Jadi ada juga konsep untuk menggunakan kamera dan galeri. Nah, ini kita sudah masuk ke pertemuan 6. Nanti di pertemuan 7 kita akan mempelajari mengenai konsep dari advanced testing dan advanced database. Nah, untuk advanced testing dan database mungkin ini hanya ini ya, apa namanya, hanya sekedar pengenalan untuk yang advanced testing dan database. Oke, kita coba pelajari sedikit ke sorry, suara saya putus-putus kan tadi. Sekarang udah jelas guys suara saya? Jelas, Pak. Ya. Nanti kalau putus-putus tolong dikabari ya. Suara putus-putus. Oke, ini web API konsep ya. Kemarin kita sudah pelajari, ada client, ada web API, ada database. Dan kita akan bermain di sini, di client, di mobile. Mobile request, web service nanti akan memproses ke database dan diberikan respon berupa JSON atau XML. Ini adalah example parameter API. Ada request.in API, ini adalah
page URL, user ini adalah path, dan ini adalah query ya. Page ini adalah query, dan ini adalah separatornya antara path dan query, dan ini separator antara query dan query. Kalau kalian mau kalau kalian mau lihat-lihat contoh API, kalian bisa buka request.in. Nanti kalian bisa cek apa itu API get, API put, API post, cara-caranya. Nah, ini adalah JSON result, contohnya. Nah, ini kita punya database ini misalnya di Java, dan ini di-import menjadi JSON text atau JSON result. Ini kalian bisa lihat ya, ini formatnya key to value, dan di dalam JSON result kita bisa tambahkan JSON array yang berupa objek di dalamnya. Ini ada JSON objek, objek ke-0 dan objek ke-1. Nah, ini cara memparsing, kita bisa dapetin nilai value dari field, contohnya di sini adalah page, dengan menggunakan JSON object.get int atau integer. Ya. Kalau string gets, sorry, kayaknya saya putus-putus ya tadi ya. Kita juga bisa mengambil get JSON array, ya seperti ini. Dan kita bisa mengambil field dari array juga seperti ini. Nah, ini cara implementasi. Nah, kita bisa coba langsung ya ke project. Nah, ini saya sudah ada project ya terkait retrofit dan JSON tadi. Nah, ini contohnya. Nanti untuk project nanti akan saya kirimkan ya linknya. Nanti teman-teman bisa coba cek gimana sih cara coding keseluruhannya. Kalau misal ternyata kalian lupa ya, sampai rumah udah lupa, udah di rumah ya. Nanti setelah sesi ini kalian lupa, kalian bisa cek codingan ini ya. Nah, untuk parsing JSON ya, kita menggunakan namanya retrofit. Nah, retrofit ini adalah library dari Square. Nah, ini kita bisa setting up API endpoint, parsing JSON lebih mudah ya. Nah, cara yang pertama adalah implementasi dependensinya ya. Di sini kita perlu retrofit 2 ya. Implementasi retrofit 2. Nah, itu ada di build-gradle.kts yang application ya. Nah, ini ya, implementation retrofit. Dan kita juga butuh implementasi JSON ya. Karena kita akan menggunakan yang tadi nih, JSON parsing menggunakan JSON supaya yang diparsing itu kita nggak perlu set satu persatu. Tadi kan ID data object get int, jadi get string, lalu dimasukkan ke data item. Nah, kalau pakai JSON kita bisa langsung menjadikan dia adalah suatu objek, maksudnya jadi data item. Nah, di retrofit ini kita juga pakai JSON. Nah, jadi kita perlu implement juga nih, implement JSON, retrofit 2 dan retrofit converter JSON. Nah, lalu setelah kita buat tadi ya, setelah kita buat dependensi, yang kedua itu kita harus membuat service. Nah, dalam service ini ada header, ini untuk mengisikan data penting ya, data tambahan. Oh, di sini authorization, token. Terus kemudian ada juga yang namanya query. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita pakai contoh API yang tadi, API request in, nah ini query yang ini nih, page dan per page. Nah, cara penulisannya bukan satu link seperti ini, namun cara penulisannya adalah dibuat seperti ini.
Nah, jadi ini fungsinya apa? Kalau di sini kan get ya. Get user ini adalah path-nya, dan kalau masukkan query, kita bisa masukkan seperti ini di function-nya. Nah, ini adalah parameternya ya. Parameter page-nya. Merupakan string. Terus ada juga yang namanya form URL encoded. Nah, ini artinya dia berbentuk form. Kalau form itu sudah pasti ada field ya. Nah, di sini ada field, ada header di sini. Terus kemudian ada body. Nah, kalau misalnya kalian pakai post, API post, nah itu kalian harus menyertakan body. Dan body ini kita bisa mengirimkan langsung objek ya. Kalau di sini adalah objek responsive service, kita buat namanya ya initialization. Kita initialize retrofit function-nya. Kita buat retrofit builder. Nah, itu ada di sini ya. Tadi kita udah buat dependensi, terus kemudian kita juga udah punya model. Nah, ini model response user. Kita juga punya data item. Nah, untuk membuat model ini kita pakai cara yang kemarin ya, klik kanan, new, generate Pojo from JSON. Nah, ini kalian bisa buat model response user, model data item menggunakan Robo Pojo generator. Gimana caranya? Nah, seperti yang kemarin ya, kemarin saya sudah sempat menjelaskan. Jadi kita butuh ini ya, JSON ya. Contohnya ini, kita punya JSON seperti ini. Kita bisa tinggal copy. Lalu kita paste di sini. Nah, ini namanya apa? Kalau di sini kita buat response user. Ini kita coba kita buat pakai response. Bahasanya Kotlin, framework-nya JSON. Kita generate. Nah, dia akan membuat filenya. Nah, ini adalah file modelnya ya. Nah, dia namanya data class response. Sama seperti ini ya, data class response user. Nah, kalau ini response. Nah, kalau yang sudah dibuat di project ini, dia terpisah. Data itemnya terpisah. Dia kelas sendiri ya. Nah, jadi kalau pakai Robo Puji Generator, kalian bisa masukkan ke dalam satu kelas. Nanti di satu kelas itu dia bikin kelas lagi di bawahnya ya, data class, data item, data class support. Nah, ini sesuai dengan hasil balikan dari ininya, JSON string-nya yang dari API. Nah, kita sudah buat tadi definisi sudah, terus kemudian modelnya sudah kita buat. Ini saya hapus lagi ya. Karena sudah ada, jadi saya hapus lagi. Nah, lalu kita membuat servisnya. Yang tadi ya. Nah, di sini kita buat ada get, API get dengan query page. Dan nanti dia itu butuh parameter page ya, berupa string untuk manggilnya. Dan nanti hasil balikannya itu adalah response user. Model yang tadi ya, dibalikan dari API response user. Jadi kita juga punya API get, nah, terus path-nya bisa kita ganti ya. Jadi ini yang path-nya bisa diubah-ubah. Misalnya kalau di sini ID ya, kalau kalian mungkin nick, nick-nya bisa diubah-ubah. Nanti juga bisa kalian tambahkan query kalau mau ya, tinggal koma query bla 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 gitu ya. Ininya apa parameternya. Nah, ini untuk yang field. Dan yang ini untuk multipart. Multipart ini digunakan untuk upload file. Upload file atau upload foto misalnya. Nah, ini bisa pakai yang multipart. Nah, setelah kita buat API service, kita butuh buat konfigurasinya.
Nah, ini contoh konfigurasi di mana kita menginisiasi si retrofit ya. Nah, ini tadi di sini sudah servisnya tadi. Terus kemudian kita implementation. Nah, ini kita inisialisasi retrofit. Terus kita bisa gunakan di view model atau di kelas lainnya. Contohnya kita bisa lihat di project ini untuk membuat atau visualisasi retrofit ya. Ini retrofit builder, terus kemudian base URL kita set di sini. Di sini base URL-nya ada request.in. Terus kemudian kalau misalnya kalian mau menambahkan interceptor, kayak misalnya log ya, logging, log API yang sedang berjalan itu ada apa aja, nah, kita bisa tambahkan log interceptor di sini. Terus kalau kalian mau tambahkan tracker, nah kemarin itu saya sudah sempat singgung sedikit ya soal tracker. Tracker itu jadi kalian bisa melihat mana ya? Kalian bisa melihat request dan respons yang terjadi di aplikasi tersebut. Nah, ini kalian bisa cek di sini, ini ada contohnya. Nah, ini dia contohnya. Jadi ketika aplikasinya request API, nah ini ada lognya, kita bisa lihat lognya. Request, response. Nah, jadi kalian nanti bisa tahu kesalahan, misalnya ada yang error, kalian bisa langsung cek nih secara API. Oh, ternyata di API-nya salah, harusnya seperti ini. Di sini malah kirimnya seperti ini. Gitu. Ini salah satu kegunaan tracker. Nah, itu ya, interceptor kalian bisa menambahkan logging, kalian bisa menambahkan analytics juga ya. Kalau misalnya kalian mau pakai analytics Firebase, nanti bisa tambahkan di interceptor ini juga. Nah, ini adalah converternya. Jadi parsing JSON string kita langsung menggunakan converter. Jadi nanti bisa langsung dipakai sebagai objek ya, sebagai objek. Nah, ini untuk add interceptor kita pakai fungsi namanya .client. Nah, client ini dia adalah ini ya, HTTP client builder dengan menambahkan interceptor. Jadi di sini selain kita pakai retrofit, kita juga pakai HTTP. Nah, itu salah satu library juga yang bisa digunakan untuk API service. Cuma kalau retrofit itu lebih ibaratnya lebih mutakhir, lebih diperbarui ya, lebih jago lah ya dibandingkan dengan pakai HTTP. Nah, itu pendeklarasian atau inisialisasi dari retrofitnya. Nah, setelah kita inisialisasi, kita bisa pakai service ya. Misalnya kita mau pakai di activity di sini ya. Di activity kita mau get user data. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai seperti ini. API config ini adalah kelas yang konfigurasi tadi. Get API service ini adalah yang inisialisasi tadi ya. Get API service. Nah, terus karena get API service ini dia pakai kelasnya, extend kelasnya si API service. Jadi dia bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di API service. Nah, jadi kita tinggal panggil fungsi yang ada di API service tadi yang sudah kita buat. Kalau di sini kita pakai fungsi get with user.
Nah, ini yang di API service. Nah, setelah kita definisikan ya, ini kliennya yang akan kita panggil API-nya ya. Nah, ini kita bisa masukkan ke antrian nih. Client.enqueue. Nah, callback-nya adalah response user. Callback ini berarti balikannya ya, balikan dari fungsi enqueue. Nah, ini kita akan wajib mengoverride namanya on response dan on failure ya, request timeout ya, request timeout. Nah, ini masuknya ke on failure. Kalau yang unauthorized atau server internal server error dan sukses ya 200, nah ini masuknya ke on response. Nah, jadi nanti kita juga bisa akses ya, selain response is successful, kita bisa akses response code. Response code. Nah, ini hasilnya nanti akan 200 atau 401 atau lainnya ya. Kita bisa cek di sini. Kalau misalnya nanti kalian mau melakukan pengecekan unauthorized, berarti mungkin kalau misalnya kita pakai token ya, misalnya aplikasi Gojek gitu ya, aplikasi Gojek pas login itu nanti akan dikirimkan token, dan token itu nanti akan digunakan untuk mengakses API-nya. Nah, kalau misalnya kalian hacker mungkin ya, hacker kalian udah tahu API-nya, nah kalian harus menyertakan token tuh, token di header tadi ya, di authorization. Kalau di sini nggak ada header-nya, nah, kalau misalnya kalian mau tambah header bisa. Nanti masuknya ke 401 unauthorized. Mana tadi contoh? Oke. Nah, ini ya. Ini header ya, header authorization token. Nanti kalau misalnya nggak sesuai, dia bisa unauthorized. Nah, untuk dapetin token gimana? Kalian bisa pakai third party, misalnya Firebase authentication ya, authentication. Atau kalian juga bisa pakai namanya Microsoft apa ya, lupa namanya. Ya di Microsoft juga ada, terus ada beberapa autentikator lainnya ya, yang bisa digunakan untuk tokenisasi. Nah, itu nanti bagian dari security, kita belum ke situ ya. Nah, ini tadi ya, Traffic Interceptor. Nah, jadi di sini kita dapat response successful. Nah, kita bisa tinggal convert. Convertnya itu seperti ini. Jadi kita udah dapat responsnya. Kita dapat responsnya, kita ambil bodinya ini berarti JSON string ya, JSON stringnya. Nah, terus kita ambil data ini yang JSON array. Kalau kita kontrol klik, nah data itu yang gini. Kalau bodinya itu ya keseluruhan dari response user. Nah, ini kita definisikan sebagai list of data item. Nah, jadi dia udah langsung ke convert menjadi data item, di mana data item itu adalah ini, terdiri dari ID, email, first name, last name, dan avatar. Nah, terus kemudian setelah kita dapat data array-nya ya, array of avatar tadi, nah kita bisa tinggal langsung add nih, ke adapternya. Jadi si adapter ini akan mengupdate. Adapter ini akan mengupdate recycler fee kita. Contohnya seperti ini.
Ini adalah hasil dari API get list user. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mahasiswa. Untuk implementasi retrofit ya. Jadi tadi saya ulang lagi, untuk implementasi retrofit yang pertama kita add dependensinya dulu di Gradle level aplikasi ya. Nah, ini kita butuh JSON, retrofit dan convert JSON. Terus kemudian yang kedua, kita perlu bikin model. Model tadi harus kita lakukan itu adalah membuat service. Nah, ini. Service itu dia bentuknya interface, jadi nanti kita bisa tinggal extend ya. Extend, dan kita bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Nah, ini API service. Setelah kita buat API service, baru kita bisa ini ya, initialize si retrofit-nya. Nah, ini adalah codingan untuk initialize retrofit. Dan kita bisa tambahkan interceptor berupa logging ya, kalau di sini logging. Kita bisa juga menambahkan analytics. Kalau di sini contohnya hanya logging aja. Kita terus kemudian bisa pakai fungsi ya. Fungsinya seperti ini. Di sini contohnya kita sudah punya recycle view. Nah, kita mau get datanya dari online ya. Di sini contohnya kita punya get user, function get user. Nah, ini cara pemanggilan API-nya, API config. Nah, ini fungsi dari API config ya, API service. Karena API service ini extend si API service, jadi dia bisa ambil fungsinya. Get API service dot get list user. Patch ini adalah parameternya ya. Nah, ini ya, parameter yang harus dikirim. Nah, kemudian callback-nya response user. Callback atau respon dari API. Nah, ini ya callback-nya. Kita pakai enqueue untuk fungsi jadi API ini dimasukkan ke dalam antrian. Nah, di dalam fungsi ini kita harus menerapkan dua override on response dan on failure. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak putus-putus kan ya? Nggak Pak, aman Pak. Aman ya? Oke, mungkin bisa dicerna dulu, dan kita bisa lanjutkan dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditampung dulu ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Kemudian kita akan bahas mengenai room ya, room database. Ya, jadi ini kemarin sudah kita bahas konsepnya. Kita akan bahas sedikit di hari ini. Room ya, room punya 3 major komponen, ada database, ada entity, ada DAO atau data access object. Di mana entity itu adalah tabelnya ya, tabel database. DAO itu adalah metodenya ya, metodenya, dan database ini access point-nya. Ini contoh entity. Entity kita punya UID, first name dan last name. Ini contoh kelasnya, kelas data class namanya, data class user entity. Dan ini contoh DAO, data access object, di mana sama seperti tadi ya. Kalau yang tadi kan API service, kalau ini data access object namanya. Sama-sama interface. Jadi nanti kalau di extend kita bisa pakai fungsinya. Nah, ini fungsinya itu adalah ada query. Query ini kalau kita mau custom ya. Nah, terus kemudian ada insert, ada delete, ada update juga. CRUD lah ya, CRUD, create, delete, update. Create, update. Create, update, delete ya. Oh ya. Nah, itu bisa kita tambahkan DAO ini ya.
data subject. Nah, di sini juga ada caranya cara membuat database juga di sini ya. Ini entity yang dipakai. Kalau misalnya kalian punya lebih dari satu entity, kalian tinggal koma di sini, separated by koma. Terus kemudian ini version database. Jadi kalau kalian mau melakukan migrasi nanti, misalnya sudah di production, sudah di Google Play, kalian bisa lakukan update dari database versi 1 ke DAO-nya apa, data subject-nya apa. Oke, kita akan langsung ke ininya ya, project-nya. Oh, mana ya? Yang note. Ini kalau pakai Google Web jadi berat. Nggak naik ya. Sebentar ya. Ini dia. To-do list. Ya, sambil saya jelasin ya. Nah, untuk room, yang pertama harus kita implementasi adalah ini ya, plugin dulu nih, plugin KSP dan Kotlin Personalize. Nah, ini di build Gradle app ya, tingkat app. KSP ini adalah buildernya. Jadi kalau nggak salah builder untuk dependensi ini ya. Ada KSP, ada satu lagi KAPT, Kotlin Cup. Nah, ini KSP ini adalah yang terbaru, versi terbaru. Kalau nggak salah di 3.1 ke atas, API level 3.1 ke atas, target SDK 3.1 ke atas itu bisa menggunakan KSP. Nah, terus kemudian ada juga kita harus pakai Kotlin Personalize. Nah, kenapa perlu Personalize? Karena untuk membuat table itu kita harus pakai Personalize ya. Entity tadi kita harus pakai Personalize. Terus kemudian ini untuk implementasinya, dependensinya kita menggunakan room runtime dan room compiler. Bukan hanya di sini aja, kita juga harus update di project level com.google.devtool.ksp. Nah, ini kita harus update juga. Terus kemudian step berikutnya kita harus membuat entity-nya atau table-nya. Format table-nya seperti ini ya. Ini biasanya kalau table itu kan kita ada primary key dan ada kolomnya ya, kolom biasa. Nah, untuk membuat primary key, kita harus pasang apa ini namanya ya, add primary key ini ya. Nah, kalau misalnya primary key-nya itu mau auto generate, kita pakai fungsi auto generate ini ya. Auto generate-nya di true kan. Kalau dia false, berarti saat kita buat data node gitu ya, kita harus sertakan ID. Nah, beda halnya kalau primary key ini adalah auto generate. Nah, kalau auto generate dia akan otomatis mengenerate sendiri ya, awalnya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Ini kolom info, tipenya string, dan dia parcelable. Setelah kita buat node, setelah kita buat entity, kita buat data access object. Nah, di sini node DAO ya. Kalau yang tadi JSON kita buatnya itu adalah API service. Kalau di room, kita buatnya data access object. Nah, ini ada fungsi insert, update, delete, dan click. Maksudnya adalah kalau misalnya insert data ternyata sama nih, sama datanya. Nah, dia akan skip ya, skip data tersebut. Nah, terus setelah kita membuat data access object, kita buat atau initialize database-nya. Database-nya itu ada di sini, repository. Sebentar, saya lupa. Database. Database. Oh ya benar di from database ya. Nah, ini kita punya database not from database. Di sini tempat kita menginitialize room database-nya. Jadi ini sebenarnya ini ya kalian bisa pakai ya, kalian bisa copy dari banyak tempat ya. Nah, di sini kita buat function untuk get database-nya. Nah, ini kita pakai root node database yang tadi sudah dibuat. Synchronize node room database. Nah, ini nama database-nya adalah node database, node underscore database. Jadi nanti kita bisa menggunakan fungsi get database. Nah, setelah kita initialize database yang tadi ya, ini entity-nya ada node, terus kemudian namanya node room database. Kalau nama tabelnya itu, nama database itu node underscore database. Kita buat repository. Nah, ini repositorinya. Kita panggil tadi ya DAO-nya ya, node DAO. Kita initialize untuk database-nya. Tadi kita pakai node room database. Kita panggil get database-nya. Yang ini ya. Ini adalah data access object-nya ya. Diambil dari database. Berarti node DAO-nya ini sudah di-assign, di-initialize. Nah, nanti kita tinggal pakai fungsi-fungsi yang ada di repository ini. Contohnya di sini kita bikin function get all nodes. Nah, get all nodes ini adalah live data. Jadi dia nanti bisa berubah-ubah dan ini akan di-observe. Dia ngambil dari data access object .get all nodes. Nah, dia ngambil fungsi yang ini. Terus kemudian contoh pemanggilannya ini ya, dia manggilnya di view model. Jadi karena kita pakai live data ya, live data.
get all nodes, tadi kan di drive data. Nah, kita harus observe. Kita harus pakai observe. Di activity-nya kita pakai observe. Jadi nanti kalau misalnya ya node list-nya itu yang tadi adalah apa namanya live data ya, yang all nodes live datanya itu kalau misalnya ada update activity ini atau view ini akan selalu menjalankan perintah yang di dalam sini. Jadi adapternya itu akan selalu diupdate sama dia set list nodes dan node ini penggunaan room database dan kita juga bisa pakai app inspection namanya. App inspection kita ambil yang code detach. Jadi di app inspection ini kita bisa menginspeksi network kalau kita pakai room tadi ya. Jadi bisa terlihat dari inspektor ini API apa aja yang sudah dijalankan persis sama kayak Chakra tadi ya, cuma bedanya kalau ini ada di sini dan kita juga bisa melihat request-nya apa, response-nya apa, dan berapa tick ya. Di sini juga ada database inspector. Di database inspector ini kita bisa melihat ada database apa aja, terus kemudian datanya apa aja, kita bisa query di dalamnya, kita bisa update secara manual di database inspector. Cuma ini masih running ya, jadi masih belum bisa inspect. Atau dia yang lainnya nggak ada. Ya, jadi kita tunggu dulu aja untuk yang ini. Oke, sambil kita tunggu, mungkin teman-teman yang mau ke toilet bisa ke toilet dulu. Yang mau ambil minum, silahkan ambil minum. Nanti di 3 menit lah ya, sampai ke 19.51 kita kembali lagi ya. Kembali lagi sambil menunggu hasil dari build ini ya. Oke, silakan bagi yang mau ke mana-mana. Break time dulu.
Oke, kita lanjutkan ya kontennya. Tadi saya salah aplikasi. Nah, ini aplikasi Snapnya ya. Snapnya kita punya mengaji WSD AWD, ada juga tambah nih judulnya. Di app inspection kita bisa melihat di sini ada database table atau entity node namanya. Di sini ada room master table, ini bawaan dari ininya ya, dari Android nih, dari room-nya. Nah, kalau kita mau query manual, kita bisa pakai open new query tab. Nah, terus kita pilih database-nya apa, ini node database. Kemudian kita bisa query, select all from node, kita run. Nah, ini adalah hasilnya. Kita juga bisa tinggal klik 2 kali ya untuk masuk ke dalam tabelnya. Di sini ada live update. Nah, ini kalau kita centang berarti ketika aplikasinya itu update database-nya, database yang ada di sini, tampilan ini juga akan terupdate. Contoh kita nyalakan live update, kita tambah data. Klik. Waduh, lemot sekali. Nah, ini ada. Coba. Simpan. Nah, ini database-nya otomatis terupdate. Nah, ini tadi ID-nya ada auto generate ya. Dia ada di sini ya tadi, web add ini floating action button add yang ini ya, yang bulat ada tanda plus-nya. Nah, ini kalau ID-nya itu adalah add, dia melakukan perintah ID, dia masuk ke activity not add update activity yang tadi ya, yang add ini. Nah, di sini, nah ini ya, yang add-nya. Di sini nanti dia ada fungsi simpan. Ada button simpan, ya button submit ya, button submit. Nah, ini adalah pengecekannya ya. Kalau empty, dia kasih error. Kalau sudah oke, stop. Bikin objek berupa itu. Dia masuk. Nah, kita pakainya yang fungsi update berarti. Soalnya di sini kalau diklik, lemot banget ya. Kalau diklik di salah satu datanya ya, satu datanya, nah ini kan ke ya, nanti is editnya dia akan true dan dia akan fungsi yang ini, fungsi update. Kalau bisa nambah, nanti pakai fungsi yang insert. Oh, dia ada date-nya juga nih ya, dia pakai date helper. Nah, sebelumnya kan saya pernah jelasin juga kalau kita bisa pakai kelas helper ya. Kalau di sini dia helpernya itu adalah get current date. Nah, ini dia pakai fungsi insert. Insert yang ada di view model ya. Dia ambil dari repository.
Ini dia akan mengeksekut perintah si data source object. Nah, itu saya untuk pindah-pindah pakai kontrol klik ya. Ya, jadi seperti itu ya cara implementasi room database. Dan di sini kalian bisa pakai app inspection untuk update datanya. Ini juga akan otomatis update ya kalau misalnya kalian mau update. Kalau kalian mau update manual di Android Studio. Misalnya di sini mengaji, kita klik 2 kali. Nah, ini. Oh, nggak boleh live update ya. Kita harus unchecklist dulu ya. Kalau lagi jadi belajar. Enter. Bentar. Nah, ini jadi belajar. Nah, dia otomatis jadi belajar. Jadi, kalian bisa menggunakan app inspection ini untuk database atau network. Untuk database bisa kalian lakukan seperti ini. Kalian bisa update via query. Kalau misalnya kalian nanti mau bikin data access object yang baru, tapi kalian mana sih tes di sini juga nih. Order by atau filternya apa gitu ya. Group by, kalian bisa update di sini. Ya, jadi seperti itu ya untuk penerapan room database. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke localization? Belum ya, belum ada pertanyaannya. Ini nanti project-nya akan saya kirimkan. Kita masuk ke project selanjutnya. Localization. Nah, jadi localization itu ini adalah salah satu usaha untuk translate dari jadi kita bisa pakai berbagai macam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa di sini ada Spanyol, ada French, Prancis, multiple language support. Selain bahasa juga bisa membuat layout ya. Aplikasi kita bisa responsif. Apakah dia nanti nanti seperti apa, landscape design seperti apa, di tab seperti apa, di handphone seperti apa, itu bisa kita setting juga namanya localization. Dan information kayak misalnya di sini kita currency-nya pakai Europe ya, kayak Europe. Nah, terus nanti kalau yang English pakainya dolar, Indonesia pakainya IDR. Nah, ini information formatting support. Untuk language, nah ini contohnya ya, punya di sini values ES buat Spanish, FR buat French. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai namanya Android Studio Translation Editor. Nah, ini kita bisa buat banyak language ya. Kita bisa buat banyak translation juga dalam bentuk string. Nah, ini cara penggunaannya. Jadi kita punya
string.xml, add name, dan author. Nah, ini cara pemanggilan yang biasa ya. Biasanya itu manggilnya itu get string, string add name, string author. Nah, kita juga bisa menulisnya seperti ini. Pakai di dalam string ya, di dalam string.xml. Bisa Nah, kalau di main activity kita bisa buatnya seperti ini ya, string.format, author. Nah, ini nanti berarti yang pertama ini adalah add name, created by authornya siapa gitu. Jadi yang sebelumnya kita buat seperti ini, yang di atas, kita juga bisa buat loh seperti yang di bawah itu. Gitu. Nah, ini contoh aplikasinya. Dia bisa otomatis terupdate. Dan selain language tadi, di sini juga ada multiple display ya. Multiple display. Nah, display ini ada 4 macam ya, 4 macam di sini. Yang pertama, right to left language, R2L. Nah, ini itu berarti layout describe. Kayak misalnya, kalau pakai bahasa Arab itu kan bacanya dari kanan ke kiri ya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain, itu dari kiri ke kanan. Nah, kalau nanti kita pakai yang Arabic, nanti layout yang kita pakai adalah yang ini, activity main ini. Karena dia right to left. Terus kemudian di sini ada orientation qualifier. Orientation itu ada portrait, ada landscape, itu orientation. Kalau dia portrait, berarti dia masuknya ke yang utama ya, activity underscore main. Kalau dia landscape, dia masuknya ke activity yang ini. Yang belakangnya ini ada landnya. Ini landscape. Terus kemudian, kalau di sini juga ada available width qualifier. Nah, ini khusus untuk width-nya 600 dp, dia pakainya yang ini. Nah, ini kalau depannya W ini berarti dia khusus ya, khusus untuk yang 600 dp, dia pakainya XML yang ini. Kalau SW ini smallest width qualifier, jadi yang 720 dp ke atas, itu pakainya ini, yang SW ini. Jadi bacanya itu paling rendah 720, paling tinggi ya tak terhingga gitu ya. Kecuali di sini ada tambahan lagi, misalnya SW 900 dp gitu ya. Berarti yang di sini cuma SW 720 sampai kurang dari 900 dp. Jadi, kalau 900 dp ke atas dia pakai yang XML SW 900 dp. Nah, jadi ada tadi ya R2L ini kayak bahasa ya, bahasa Arab misalnya dari kanan ke kiri bacanya. Terus ini ada orientation, jadi dia ada yang landscape, ada yang portrait. Ini available width, kalau misalnya dia width-nya 600 ya, pas di 600. Ada juga smallest width. Ini minimal 720 dp. Kalau belakangnya kita bisa edit, bisa tambah-tambah. Nah, cuma yang di depannya seperti itu bacanya. W itu berarti harus di 600, SW itu minimal. Smallest-nya segitu. Tadi juga terakhir ada information supporting ya. Kayak misalnya date. Nah, date itu kan ada yang di Indonesia, berarti GMT plus 7, terus di mana gitu nanti terupdate ya. Terus kemudian format date-nya juga bisa diupdate. Kita bisa update format sesuai dengan kemauan kita atau sesuai dengan localization
negara tersebut. Selain date, kita juga bisa update number ya. Ini numeric format. Bisa nanti bisa kasih format atau di-update ke Arab nanti ya. Numeric-nya kayak numeric lokal Arab. Terus di sini juga ada currency ya. Currency yang tadi ada dolar, ada juga GR dan lain-lain. Nah, ini pakai lokalnya. Ini misalnya dia pakai lokalnya Indonesia, berarti nanti dia akan sesuai 16 Maret 2022. Nah, ini di sini kita punya produk ya, produk. Ini pakai bahasa Indonesia, ini RP ya. Nah, kita beli. English, dia langsung ke update catatan English. Sorry ya, ini data saya ternyata masih agak-agak lemot. Information ya, ini information localization. Ini dia ke update jadi $16. Nah, nanti beda juga nih sama yang bahasa Arab nanti ya. Ini Arab. Bukan Arab sih, ini Urdu ini. Urdu itu Pakistan. Nah, ini kalau bicara RTL ya, ini right to left, jadi seperti ini tampilannya. Jadi kanan ke kiri. Nah, di sini dia nah ini helpernya ada banyak ya. Jadi currency, oh karena di sini contohnya dia nggak ada RTL ya. Nggak ada yang layout RTL. Ya, jadi dia sama seperti tadi. Ini ada sih. Nah, di sini kita punya banyak helper. Di sini ada numbering format, ada date format. Ini sesuai dengan lokalnya. Oh, kalau date dia lokalnya pakai US. Nah, ini kalau currency nih, currency dia pakai lokalnya tergantung country ya. Country yang dipasang misalnya ES, dia pakai euro, kalau ID dia pakai rupiah. Dan lainnya selain ES dan ID dia pakai format US. Nah, ini bisa kita update ya di helper, baiknya di helper. Nah, tadi ya, kalau yang tadi itu helpernya dia itu pakai objek, date helper. Nah, kalau yang di sini contohnya dia nggak pakai objek. Ini dia campur-campur nih, yang date, yang numbering, yang currency, ini semua dicampur jadi satu. Kalau yang best practice-nya itu kita pisah. Atau misalnya, kita bisa pakai objek seperti ini, ada date helper, di bawahnya ada currency helper, nanti di bawahnya itu ada numbering helper, atau kita bisa buat kelas beda ya. Ada date helper, ada numbering helper, dan lain-lain. Kalian bisa langsung bikin function seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang ini adalah layout. Wait.
Ini adalah layout portrait, gambarannya seperti ini. Ini layout landscape. Nah, jadi kalian harus sama ya. Kalau layout itu harus sama ID-nya. Jadi di sini punya ID review image view, yang landscape juga harus punya review image view. Kalau ID-nya ini di assign. Tapi kalau ID ini nggak di assign value, kalian nggak perlu tambah ini. So, kalau di assign ya nanti hasilnya 0 dong ya. Nanti akan error sih kalau kita update. Ya, jadi tadi ya, ini ada yang SW itu berarti smallest width. Kalau dia 600 ke atas, dia masuknya ke sini. Ini yang portrait. Kalau landscape, dia masuknya ke sini, yang line. Ya, jadi localization dia seperti itu. Ini ada string ya, string ES berarti Espanyol mungkin ya. IIN, Indonesia, JV, apa ini JV? Value string yang default di sini. Ini kan default nih. Jadi kalau yang di localization yang nggak ada, dia nah ini di sini dia menampilkan error, tapi sebenarnya bisa aja, bisa nggak error. Jadi ambil format yang di sini, seperti itu ya, untuk localization. Lalu kemudian ada satu aspek penting lagi, namanya accessibility. Nah, ini adalah standarisasi. Kita bisa bilang standarisasi. Nah, ini ada beberapa bagian yang harus kita considerkan atau kita pikirkan untuk accessibility, yaitu yang pertama layout design, terus kemudian touch target, dan selection of focus. Nah, jadi normalnya icon itu dia punya 24 dp. 24 dp pajak lebarnya. Terus kemudian dia punya padding. Kalau dengan padding dia masuknya ke 48. Jadi sama kayak image ya. Kalau image dia sama ya, 48. Image-nya aja 40, dengan padding dia jadi 48. Nah, ini normalnya. Cuma kalau misalnya kalian bikin aplikasi misalnya tujuan utama atau usernya adalah user yang bekerja di pabrik misalnya, user yang kerja di pabrik dan tools-nya itu atau perangkatnya itu dia masih HP misalnya gitu, HP yang kecil. Nah, kita harus menyesuaikan juga nih. Touch targetnya biasanya lebih besar karena orang di pabrik itu biasanya menggunakan sarung tangan misalnya, sarung tangan atau jarinya tuh gede-gede, ya jempolnya gede-gede. Biasanya orang pabrik jempolnya lebih gede daripada orang yang biasa. Nah, ini saya ketemu case ini di Central Proteina Prima dulu yang case ikan. Nah, di pabriknya itu mereka minta tombol-tombolnya itu tolong digedein gitu. Untuk tulisannya normal aja nggak apa-apa, yang penting tombolnya digedein supaya nggak salah pencet. Seperti itu. Cuma standarnya seperti ini ya, 48. Terus standar juga kita punya content description. Jadi sebenarnya ini content description ini
bukan hanya untuk mempermudah developer, tapi kalau misalnya kita pakai testing ya, advanced testing, content description ini juga terpakai. Terus kemudian kalau edit text itu kita buat apa gitu ya. Kayak misalnya username, enter your username misalnya seperti itu. Ini ada label juga. Nah, itu accessibility ya. Jadi kemampuan aplikasi ini untuk bisa diakses oleh banyak user ya, dengan user tertentu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, juga misalnya disabilities, misalnya aplikasi untuk disabilities, atau orang yang memiliki kekurangan di beberapa aspek, misalnya kekurangan di penglihatan. Berarti aplikasi ini kita tambahkan mode getar, jadi setiap kita klik nanti dia bergetar, atau setiap diklik nanti muncul suara gitu ya. Misalnya diklik A, suara di A itu adalah misalnya nama dia gitu ya, Muhammad Abdul Rahman, misalnya seperti itu. Atau kayak aplikasi Quran gitu ya, ketika diklik nanti dia ngebaca Quran, itu buat disabilitas akan sangat berguna. Oke, itu adalah accessibility dan ini ya, localization. Lalu kemudian ada satu yang nggak kalah keren nih. Jadi kemarin saya minta kalian mengerjakan tugas untuk membuat halaman splash screen ya, splash screen. Tapi ada beberapa yang membuat seperti motion layout, ini itu bagus ya. Nah, sebenarnya yang saya minta cuma splash screen yang di depannya aja, yang kayak gini nih sebentar. Nah ini nih, yang di coding tadi ya. Jadi nanti masuk ke halaman login, nah ternyata dia inisiatif untuk membuat seperti ini. Nah, cuma pas saya lihat ternyata bukan klik next, image-nya berubah, klik next, image-nya berubah. Ya, itu udah bagus ya. Udah bagus harusnya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa pakai namanya motion layout. Jadi layout dan di motion. Nah, ini smooth ya. Kita biasa pakai constraint layout dan namanya motion layout. Dia harus update, dia harus implement library constraint layout. Nah, ini ya, definisinya constraint layout. Kita juga harus punya motion layout file dan motion scene. Nah, ini dependensi. Kalau contohnya itu seperti ini. Mana contohnya? Onboarding. Wah, lupa lagi saya. Tadi belum di-update settingnya. Nah, ini onboarding. Sebentar. Onboarding. Nah, jadi ini kita bisa setting
dia animasinya itu swipe-nya ke mana, bisa ke atas, bisa ke kiri. Bisa juga on click. Dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita harus update ini ya, dependensi yang constraint layout. Minimal kalau nggak salah constraint layout 2. Untuk library-nya 2.0. Itu normal aja sih. Ini main activity dia naruhnya. Ini kita set content view, main activity, settingan pada umumnya. Nah, ini kita punya kita set constraint layout menjadi nah, ini ada di sini ya. Motion layout. Widget motion layout, nah dia juga perlu layout description. Nanti kita bikin namanya activity main scene. Nah, main scene ini dia masuknya di XML file. Nah, ini dia main scene-nya. Atau mungkin kita bisa bilang transisinya, terus dari mana ke mana gitu ya. Dari start ke end, ke menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, nah ini didefinisikan di activity main scene. Nah, untuk motion layout itu tampilannya beda ya. Tampilan UI-nya beda. Jadi kalau kalian code, jadi normal ya, normal seperti ini. Nah, cuma pas kalian split atau desain, dia akan seperti kita punya namanya motion layout UI interface. Nah, di sini kalian bisa nambah ini ya, nambah animasi, nambah transisi, nambah dia itu klik atau swipe ya, misalnya swipe. Ini swipe-nya itu dari mana ke mana. Kalau dia swipe itu direction-nya itu ke atas atau ke bawah atau ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kita bisa update ya di sini. Ini kita bisa lihat animasinya. Ini dari halaman 1 ke halaman 2 kita bisa membuat animasi seperti ini. Nah, ini menggunakan motion layout. Animasi yang menu 1 ke menu 2 dia melakukan swipe ya, dia pindah dari kiri ke kanan. Ya, ini nanti kalian bisa buat seperti ini. Ya, jadi itulah sedikit mengenai motion layout. Kalau kalian nanti mau buat splash screen yang menarik dan yang menjelaskan tentang aplikasi kalian bisa buat seperti ini ya. Nanti saya ganti settingnya. Jadi itu di mana ya aplikasinya? Udah detail.
Saya kembalikan dulu ke bahasa Inggris. Maaf ya. Ya, ini ada sebentar. Sambil nunggu mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari yang lain. Bikin Richard ya kalau nggak salah. Nah, cuma karena dia pakai lokal database kemarin, kalau sudah dibuka ke Catch dulu, yang mungkin sambil nunggu kita masuk dulu ke yang saya menjelaskan basic konsep untuk akses kamera dan galeri. Nah, di sini dari pemakaian kamera. Pemakaian kamera ya. Nah, di basic camera action like capturing or photo or video using device default camera application. Nah, ini kalau misalnya kita nggak mau update apa-apa yang ada di dalam kamera, ini kamera default HP kita ya. Ini kita bisa pakai intent kamera. Nah, ini gesture.action image capture kamera. Jadi sama kayak materi intent kita di pertemuan pertama ya. Intent nanti dia ngebuka aplikasi di luar aplikasi kita. Kalau di sini contohnya aplikasi kita. Nah, nanti kita bisa pakai namanya result ya. Action result untuk mendapatkan hasil dari custom namanya. Nah, ini misalnya kalian mau pakai machine learning ya. Machine learning di mana nanti ketika kita misalnya machine learning-nya itu motion detection. Nah, jadi ketika diarahkan misalnya aplikasi ini ya, aplikasi push up misalnya. Jadi kalau push up-nya benar, dinyatakan benar, itu nanti baru kehitung udah 1 kali push up. Nah, ini kita bisa pakai kamera X untuk mendapatkan hasilnya gitu. Kita bisa enhance kamera X dengan fungsi-fungsi machine learning seperti yang tadi. Terus kemudian misalnya kita mau tambahkan paint, jadi di sini nanti ada fungsi paint. Nah, kita juga bisa pakai kamera X. Nah, itu udah advance ya, advance Android. Jadi kalian bisa coba pelajari customize kamera X ya. Terus kemudian kalian bisa tambahkan fungsi-fungsi seperti di sini bokeh, terus night, HDR, dan nanti ada ekstensinya ya, ekstensi untuk update-update efek. Nah, dia
bisa image analysis, ada preview-nya juga, image capture dan video capture. Nah ini yang tadi saya bilang ya, kalau kalian pakai machine learning, kalian bisa pakai MLKit atau TensorFlow contohnya. Oh ini nih, ini dia bisa ngecek nih ya. Ini itu 80% monitor yang tadi. Ini notebook atau laptop, ini spacebar, ada lain-lainnya. Oke, itu saja ya untuk pengenalan mengenai kamera. Dan kalau galeri nanti intent gallery namanya. Di sini kurang saya masukkan. Di sini ada namanya intent gallery. Nanti kurang lebih sama seperti ini. Mediastore.action gallery. Saya lupa apa namanya. Gallery. Nah, dia nanti masuk ke galeri font kita. Cuma untuk akses itu semua kita nanti butuh yang butuh yang namanya request permission. Nah, permission kalau kita menggunakan kamera, bisa menggunakan galeri seperti itu. Nah, ini udah kebuka. Nah, ini kalau nggak salah buatan Richard ya. Nggak kebuka juga. Oh, ini kebuka. Kubo-san. Nah, ini mirip-mirip seperti motion lah tadi ya, cuma bedanya ini satu activity. Nah, nanti bisa juga nih ditambah transition. Nah, ini masuk ke halaman login. Ya, sebagai kisi-kisi, nanti kalian kisi-kisi sedikit aja. Kalian nanti pelajari onboarding ini, atau motion layout, pelajari cara membuat room, implementasi room, dan implementasi retrofit. Nah, untuk pertemuan ini kita nggak ada tugas dulu. Kita nggak ada PR ya. Cukup pelajari yang tadi yang motion layout, terus kemudian retrofit dan room ya untuk database. Dan juga tugas yang kemarin itu juga penting, jadi bisa jadi kita pakai tugas kemarin untuk template. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk UTS tadi seperti Pak Habib bilang, nanti kita akan infokan di pertemuan ke-6 selanjutnya. Ke-7 ya terakhir ya. Iya, ke-7. Iya, 7 ya. Di hari Sabtu ya. Atau malam Senin aja nggak apa-apa sih, Pak. Oh, malam Senin. Iya, biar selesai dulu dari ngerjain pemrograman web, terus lanjut ke pengembangan aplikasi mobile gitu. Boleh. Jadi maksudnya nanti pertemuannya selanjutnya kita di Iya. Jadi kita hari bisa Senin tempatin malam juga gitu. 2 hari gitu misalnya kan. Apa namanya? Deadline-nya ada 3 hari. boleh. Iya, nanti untuk tugasnya mungkin kita diskusikan dulu ya, Pak Habib. Ya. Oleh kemungkinan kalau nggak Sabtu, Senin ya gitu ya. Tapi boleh juga kalau Senin, nggak apa-apa sih Pak, biar kita konsisten juga kan. Oke. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita tutup dari teman-teman mahasiswa. Farhan, silakan Farhan. Izin bertanya Pak, boleh kami minta reponya Pak? Boleh, nanti saya kirim ya untuk repo yang tadi ya, semuanya.
Baik, terima kasih Pak. Ya, sama nanti juga hasil recording juga nanti kita kirim ke biasa ya, Classroom ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini nanti rekaman kuliah, nanti update ke sini, terus kemudian slide-nya saya update ke sini, dan repo-nya nanti saya update ke sini ya. Ya, paling lama di besok siang, paling lama. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Pak Habib ada yang mau ditambahkan? Cukup, Pak. Pak Habib? Cukup ya. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri. Dari saya cukup seperti ini. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Pak Habib. Saya kembalikan ke Pak Habib karena tadi Pak Habib yang buka. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdu untuk pemaparan materinya ya. Jadi ada beberapa hal yang penting tadi kalau kalian simak. Tapi Pak Habib nggak tahu nih, kita malam ini hanya ada 16 ya yang join. Ditambah mungkin ada yang asprak ya, kemudian paling kita 13 orang berarti kan, 13 atau 12. Semangatnya makin menurun ini memang Pak Abdu. Nggak tahu Pak Habib pikirannya kemana gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti UTS-nya berkaitan dengan materi pertama sampai ke-7 ya. Ke-7 kemudian kalian persiapkan, itu tugasnya individu, silakan boleh diskusi dengan temannya, misalnya bingung terkait pengembangan ya, terutama pengembangan mobile-nya seperti apa, itu boleh karena nanti UTS kita dibawa pulang. Tapi prinsipnya jangan sampai sama ya. Kalau sama ingat misalnya kalau samanya bertiga nilainya 80 berarti dibagi 3 ya. Gitu. Jadi pastikan mengerjakannya sendiri. Kalau nanya sama teman gimana Pak? Ya boleh ya. Yang ekspektasi dari kuliah ini adalah kalian bisa mengembangkan aplikasi mobile dan bagaimana cara mendapatkan keahliannya tentu dengan mencoba. Kalau kalian diam saja terus berharap akan jago gitu, itu nggak mungkin ya. Jadi itu dari Pak Habib. Kita ketemu lagi mungkin gimana Pak? Enaknya Senin apa Sabtu Pak? Senin aja kali ya. Bebas. Senin juga boleh. Senin aja ya, kita sepakati jadwal kita di Senin. Jadi mata kuliah pemrograman web dan pengembangan aplikasi mobile, UTS-nya setelah UTS yang semua mata kuliah ya. Jadi harusnya walaupun dia makan 3 hari atau capek bahasanya gitu, tapi tidak mengganggu yang materi-materi yang sifatnya teori ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Abdu untuk pemaparan materinya. Terima kasih yang sudah hadir. Kita ketemu lagi hari Senin depan. Mungkin Pak Habib cukupkan materi kita pada hari ini. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih.